Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Menurut kamu, apa sih perusahaan terbesar di dunia sepanjang sejarah? Mungkin kamu kepikirannya Microsoft ya? Soalnya kan Bill Gates pernah jadi orang terkaya selama 20 tahun. Atau mungkin kamu kepikirannya Apple. Soalnya kan saat ini nilai seluruh perusahaan Apple bisa dibilang yang terbesar di dunia, yaitu 2,46 triliun dolar atau sekitar 35.000 triliun rupiah. Wah, gila banget ya. Nilai seluruh perusahaan Apple tuh bahkan jauh melebihi anggaran APBN pemerintah Indonesia, bahkan melebihi seluruh kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia yang sekarang tuh senilai 7.000 triliun rupiah. Tapi kamu tahu nggak, Apple aja tuh masih kalah sama satu perusahaan ini, bahkan nilai perusahaannya tuh lebih besar kalau misalnya perusahaan Apple, Microsoft, Google, Amazon, dan lain-lain tuh digabungin jadi satu. Perusahaan ini dulu pernah beroperasi di kawasan Nusantara juga loh. Perusahaan apaan tuh? Emangnya ada ya perusahaan sebesar itu? Kamu semua pasti tahu kok. Soalnya nama perusahaan ini sering banget disebutin di pelajaran sekolah waktu SD. Yap, bener banget. Perusahaan itu adalah VOC dari Belanda yang datang ke Nusantara sejak tahun 1595 dan ngelakuin operasi perdagangan lintas benua buat pertama kalinya ke seluruh penjuru dunia. Wah, serius tuh VOC yang pernah menduduki Nusantara adalah perusahaan terbesar. Yang kita tahu dari buku sejarah kan mereka tuh cuma dagang rempah-rempah doang ya. Yap, bener banget kok. VOC sampai saat ini masih dianggap sebagai perusahaan korporasi terbesar sepanjang sejarah yang nilai asetnya kalau misalnya dikonversi nih ke era modern sekarang, diperkirakan mencapai 7,9 triliun dolar atau 114.000 triliun rupiah. Nilai perusahaan VOC bahkan lebih besar gitu daripada gabungan 20 perusahaan terbesar di dunia modern saat ini. Wah, kok bisa ya VOC tuh nilai perusahaannya bisa sampai sebesar itu? Kirain VOC cuma perusahaan dagang rempah-rempah doang. Terus kalau misalnya nih emang benar perusahaannya sebesar itu, kok akhirnya malah bangkrut dan gak ada di era modern sekarang sih? Jadi gini ceritanya, di abad ke-16 Masehi, rempah-rempah dari Asia jadi komoditas yang super hot banget buat diperdagangin di pasaran Eropa. Untuk jadi bumbu masakan eksotis yang jadi bahan buruan para orang-orang super kaya di Eropa saat itu. Bayangin aja, harga 1 kilo rempah-rempah nih di Eropa saat itu tuh bahkan bisa ngebayar gaji pengrajin kayu selama 9 hari. Jadi bisa dibayangin ya, 1 kilo cengkeh ya kira-kira setara gitu, sama upah tenaga kerja ahli selama 9 hari. Dan di Nusantara saat itu, rempah-rempah kayak pala dan cengkeh ada banyak banget di mana-mana. Karena banyak diminatin, susah didapetin, dan harganya juga selangit, rempah-rempah jadi komoditas yang berharga banget di pasaran Eropa. Nah, saat itu pedagang rempah-rempah di Eropa dimonopoli gitu, sama kerajaan Portugis dan Lisbon sebagai pusat distribusinya. Para pedagang di Belanda jadi cuma bisa beli rempah dari Lisbon di Portugis doang, terus dijual lagi deh di wilayah Eropa lain, alias berperan sebagai reseller. Tapi karena adanya konflik politik antara Belanda dan Portugis di akhir abad 16, para pedagang dari Belanda ini nggak bisa lagi gitu buat masuk rempah-rempah dari Lisbon. Sejak itulah, para saudagar dari Belanda ini tuh berlomba-lomba buat dapetin pasokan rempah-rempah langsung dari benua Asia. Salah satunya itu adalah Cornelis de Houtman yang nekat berlayar dari Belanda ngarungin samudra selama berbulan-bulan sampai akhirnya tuh mendarat di Banten di tahun 1596 cuma buat dapetin rempah-rempah doang. Ternyata nih, harga rempah yang dijual di Nusantara tuh jauh lebih murah dan bisa ngasih profit yang besar banget buat perusahaan dagang. Tapi di sisi lain tentu aja risikonya juga besar banget. Soalnya kan mereka harus ngadepin ganasnya lautan, perompak, penyakit sepanjang perjalanan. Belum lagi juga ada pelaut dari kerajaan lain sampai permusuhan sama penduduk lokal. Di percobaan awal nih, perjalanan laut para saudagar Belanda ini tentu aja nggak mulus. Nggak sedikit gitu dari kapal-kapal yang berlayar ke Nusantara akhirnya nggak pernah balik lagi. Dan kalaupun berhasil balik ke Belanda, banyak awak kapal yang berkurang karena tewas di perjalanan. Para saudagar ini lama-lama was-was juga gitu. Kalau misalnya nih mereka tuh ngirim satu kapal penjelajah buat ngangkut rempah-rempah di Asia, kemungkinannya cuma ada 2. Mereka bakalan balik lagi dan bawa keuntungan yang gede banget. Itu pun kemungkinan banyak awak yang tewas dan kondisi kapalnya juga udah rusak parah atau nggak balik sama sekali. Soalnya seluruh awak kapal udah tewas selama perjalanan. Lama-kelamaan para saudagar di Belanda ini sadar bahwa itu tuh bukan saatnya mereka buat terpecah-pecah dalam persaingan dagang. Apalagi kerajaan Inggris tuh juga lagi gencar banget mendominasi perdagangan rempah di Asia lewat EIC. Akhirnya pemerintah Belanda nyatuin para saudagar di Belanda
terus ngebentuk satu kongsi dagang raksasa yang disebut dengan VOC. Dengan nyatuin banyak kapal dagang di satu kongsi dagang, katakanlah nih ya, ada beberapa kapal yang akhirnya nggak balik karena tewas di perjalanan. Toh kan kapal yang balik dan bawa rempah-rempah bakal tetap bawa cuan yang jadi keuntungan bersama. Dengan bersatu jadi satu kongsi dagang, para saudagar ini jadi nggak perlu lagi tuh buat bersaing. Mereka bisa membagi resiko sekaligus juga bagi keuntungan. Nah, ada satu hal nih yang menarik banget yang terjadi ketika pembentukan VOC. Buat ngedanain perjalanan dan operasional pertamanya, VOC kayak ngumpulin dana gitu dari masyarakat yang ditukar dengan porsi kepemilikan perusahaan VOC. Dari upaya itu, VOC berhasil ngumpulin 6 juta golden. Cara pengumpulan dana ini bikin VOC jadi perusahaan publik pertama di dunia yang ngelakuin IPO. Dan Amsterdam juga jadi bursa saham pertama di dunia. Menarik banget ya, dengan ngelakuin penggalangan dana dari masyarakat, VOC itu berhasil jadi perusahaan multinasional raksasa dengan aset 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 orang pekerja, dan juga 10.000 personil militer. Nah, sebetulnya ada beberapa faktor kunci yang bikin VOC benar-benar sukses banget jadi perusahaan terbesar sepanjang sejarah. Beberapa faktor ini bahkan jadi terobosan radikal yang masih menginspirasi dunia bisnis sampai sekarang. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu adalah ngebangun rantai perdagangan. Salah satu tantangan terbesar perdagangan internasional di masa lampau itu adalah keterbatasan medium alat tukar, di mana nih, emas dan perak saat itu lagi cukup langka gitu di Eropa. VOC akhirnya metain komoditas alat tukar yang diterima di berbagai wilayah Asia. Jadi mereka tuh kayak nyari tahu gitu, wilayah mana butuh barang apa, terus wilayah mana nih yang kaya sama barang tersebut. Akhirnya VOC bikin sistem jaringan perdagangan yang saling terkoneksi di seluruh Asia. Misalnya nih, sutra dari India diekspor ke Jepang buat ditukar sama koin perak. Koin perak ini nantinya ditukar lagi nih sama rempah-rempah dari Nusantara. Atau bisa juga sama teh dan porselen dari Cina yang bakalan dikirim lagi ke Eropa. Berkat jalur perdagangan yang saling terhubung kayak gini, VOC bisa berdagang berbagai macam komoditas ke setiap wilayah Asia. Strategi ini bikin VOC bisa ngeraup profit bersih tahunan sampai 1.500%, di puncaknya di pertengahan abad 17. Sekarang kita lanjut ke faktor kedua, yaitu ngebangun kantor cabang lintas benua. Mungkin bisa dibilang VOC itu adalah perusahaan pertama nih yang bikin kantor cabang di benua lain, tepatnya di Batavia atau di sekitar pesisir pantai utara Jakarta. Jadi gini, salah satu kendala yang VOC sadari saat itu adalah kecepatan informasi yang masih terbatas banget. Dimana nih, buat ngirim surat dari Eropa ke Asia aja tuh bisa makan waktu berbulan-bulan, dan bisa makan waktu sampai 1 tahun buat dapetin pesan balasan. Jadi dengan ngebuka kantor cabang yang independen, semua operasional bisnis tuh jadi lebih efisien. Soalnya pengambilan keputusan kan bisa jauh lebih cepat, nyesuaiin sama situasi di Asia. Alias nggak perlu lagi tuh nunggu komando dari pusat. Karena itulah, VOC dapat hak istimewa gitu buat bikin kebijakan secara mandiri tanpa harus nunggu instruksi pemerintah. Alias, iya, mereka bisa bikin pemerintahan sendiri di wilayah ekspedisinya. Dengan adanya kantor cabang di Batavia, VOC tuh jadi bisa lebih cepat buat ngambil keputusan dan akhirnya berhasil monopoli perdagangan di wilayah Nusantara, juga berhasil nyingkirin para pesaingnya kayak Inggris, Spanyol, dan juga Portugis. Sekarang kita lanjut ke faktor ketiga nih, yaitu nerapin supply chain management strategy. VOC itu juga ternyata nih adalah perusahaan pertama di dunia yang nguasain seluruh alur proses bisnis dari hulu sampai ke hilir. Konsep bisnis ini mungkin bisa kita lihat nih diterapin sama perusahaan modern, kayak Amazon ataupun perusahaan FMCG. Tapi tentu aja ya, VOC itu udah mulai duluan ngelakuin ini sejak 400 tahun yang lalu. Aktivitas bisnis VOC itu nggak sekadar beli komoditas doang, terus jual komoditasnya ke wilayah lain deh. Tapi mereka tuh juga terlibat di proses produksi, dengan milikin perkebunan rempah-rempah dan juga pabrik tekstil di daerah koloninya. VOC juga ngelakuin nih perjanjian sama para penguasa setempat supaya mereka jual komoditas mereka cuma ke VOC doang dengan harga yang udah ditentuin. Ini bisa dibilang adalah konsep awal yang kita kenal sekarang sebagai kontrak lindung nilai. Dengan begitu, VOC nguasain seluruh alur bisnis dari ujung produksi sampai ujung penjualan. Mulai dari pembuatan kapal ekspedisi, produksi barang, pengiriman barang, pemasaran, sampai penjualan ke pihak pembeli juga. Kalau di dunia modern, konsep ini tuh dikenal sebagai vertical integration, yang sering dipakai juga nih sama perusahaan besar buat jaga kualitas dan juga harga produk mereka.
Beberapa perusahaan modern yang adopsi konsep ini tuh adalah Apple, Tesla, dan juga Amazon. Nah, karena kesuksesan kongsi dagang inilah, produk-produk Asia akhirnya ngebanjirin pasaran Eropa. Mulai dari rempah-rempah yang jadi bahan pokok industri kimia, dan juga bahan penyedap masakan yang sampai sekarang jadi ciri khas kuliner banyak negara di Eropa. Terus ada juga kain sutra yang bikin pakaian lebih eksotik, minuman teh yang membudidaya di Eropa, sampai porselen yang jadi koleksi barang mewah di sana. Oke, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya nih, penasaran gitu. Kalau misalnya VOC tuh beneran sehebat itu, kok bisa sih akhirnya bangkrut dan bubar? Sebetulnya tentu aja ya, ada banyak faktor berperan atas hilangnya kekuatan monopoli VOC. Yang pertama itu terkait kebijakan monopoli VOC yang nuntut para petani lokal buat jual komoditas mereka dengan harga murah ke VOC. Hal itu micu aktivitas penyeludupan. Gak sedikit nih, para petani dan penguasa lokal yang nyeludupin komoditas mereka ke pedagang dari Inggris atau Tiongkok yang bersedia beli dengan harga yang lebih tinggi. Barang-barang seludupan ini tuh akhirnya ikutan juga ngebanjirin pasaran Eropa dan Cina, yang akhirnya bikin VOC nggak bisa jual dagangannya lagi dengan harga yang mahal. Ditambah lagi EIC dari Inggris yang saat itu tuh jadi saingan VOC juga mulai niru model bisnisnya VOC, mulai dari sentralisasi pemerintahan sampai efisiensi jalur perdagangan. Di sisi lain, VOC yang sempat monopoli perdagangan, bikin perusahaannya tuh terlena dan gak ngawasin integritas para pegawainya sendiri. Akibatnya korupsi di kalangan pegawai VOC merajalela. Lama-kelamaan, VOC tuh nggak lagi berjalan secara profesional, yang mana hampir semua prosesnya tuh dihiasin sama suap dan juga korupsi anggaran para pegawainya. Para pejabat setingkat gubernur sering nih nerima sogokan dari penguasa lokal buat jual hak monopoli di satu wilayah, juga nerapin pungutan liar ke para pedagang. Kalau pejabat rendahan biasanya tuh nyeludupin komoditas berharga ke perusahaan pesaing. Saat itu tuh nggak sedikit gitu, pejabat dan pegawai VOC yang pensiun setelah 10-15 tahun kerja bisa punya kekayaan sampai ratusan ribu gulden. Padahal gaji tahunan mereka tuh nggak sampai 1000 gulden. Kita bahas faktor selanjutnya yaitu konflik dari pihak eksternal. Cara-cara VOC yang nggak jarang ngelakuin represi militer ke para penduduk lokal, tentu akhirnya tuh nimbulin dendam gitu ya dan perlawanan sengit di berbagai daerah. Sepanjang kekuasaannya di tanah Nusantara, VOC tuh berkali-kali ngadepin pemberontakan dari berbagai penguasa lokal, mulai dari Mataram, Banten, Makassar, dan juga sesama pedagang Eropa lain kayak Inggris dan juga Portugis. Semua perang itu nguras anggaran VOC, dan puncaknya adalah kekalahan di Perang Anglo-Belanda keempat di tahun 1784, di mana setengah armada kapal VOC itu hancur. Kapasitas dagang mereka tuh jadi turun drastis, dan mereka juga kekurangan personil buat ngatur pusat produksi komoditas mereka di daerah koloni. Dan faktor yang terakhir yang bikin VOC bangkrut, yang selalu jadi pembelajaran buat perusahaan modern tuh adalah manajemen keuangannya yang buruk. Jadi saat itu, VOC ngabisin seluruh keuntungannya buat ngebayar dividen ketimbang buat ekspansi usaha. Mereka tuh lebih suka ngebiayain ekspansi usaha dengan cara ngutang, soalnya bisa kena bunga rendah sekitar 4%-an doang. Masalahnya nih, kebanyakan utang-utang itu tuh akhirnya dipakai buat pembiayaan perang sama penduduk lokal, atau sama perusahaan saingan yang akhirnya tuh nggak ngehasilin keuntungan, karena pengelolaan utang yang buruk. Lama-kelamaan utang mereka 2 kali lebih besar dari modal sepanjang tahun 1630 sampai 1730, dan rasionya tuh terus meningkat sampai akhirnya 18 kali jumlah modal di tahun 1780-an. Akhirnya di 31 Desember 1799, VOC itu dinyatain bangkrut dan seluruh asetnya dinasionalisasi sama pemerintah Belanda. Kiprah VOC sebagai perusahaan multinasional raksasa resmi berakhir. Dari kisah ini kita bisa belajar nih, gimana sih sebuah perusahaan raksasa tuh terlahir dari kolaborasi banyak pedagang yang pengen mencapai tujuan bersama dan berbagi risiko. Kita juga belajar tentang gimana sih strategi VOC buat nguasain jalur perdagangan di benua Asia. Terakhir, kita juga belajar nih, kalau perusahaan yang punya kekuatan terlalu besar dan tanpa pengawasan, itu tuh riskan banget buat ngelakuin praktik kecurangan yang akhirnya ngerugiin semua orang, termasuk dirinya sendiri. Menurut kamu, pelajaran apa lagi nih yang bisa kita dapetin dari kisah VOC? Atau kamu punya kisah menarik lain gak tentang VOC yang belum dibahas di video ini? Ceritain yuk di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.